Halo guys, kembali lagi bersama saya Angga Daniel Surbakti dengan NIM 22931 Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan membahas tentang resolusi gelombang elektromagnetik. Selamat menyaksikan. Resolusi gelombang elektromagnetik. Sumber utama energi dalam penginderaan jauh adalah radiasi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah suatu bentuk dari energi yang hanya dapat diamati melalui interaksinya dengan suatu objek. Wujud dari energi ini dikenal sebagai sinar tampak X, sinar X, inframerah, dan gelombang mikro. Susunan dan sumber gelombang elektromagnetik. Susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang disebut dengan spektrum elektromagnetik. Gambar spektrum elektromagnetik disusun berdasarkan panjang gelombang mencakup kisaran energi yang sangat rendah dengan panjang gelombang tinggi dan frekuensi yang rendah. Citra dalam elektromagnetik. Dalam penginderaan jauh didapat hasil observasi yang disebut citra. Citra dapat diartikan sebagai gambaran yang tampak dari suatu objek yang sedang diamati, sebagai hasil liputan atau rekaman suatu alat pemantau. Citra sebagai gambaran rekaman suatu objek atau biasanya berupa suatu gambaran pada foto yang didapat dengan cara optik, elektrooptik, optik mekanik, atau elektronik. Dalam penginderaan jauh, citra berbeda dengan foto. Proses fotografi menggunakan reaksi kimia pada permukaan film yang sensitif untuk mendeteksi dan merekam variasi energi. Sedangkan citra berkaitan dengan representasi gambar tanpa peduli media apa yang digunakan untuk mendeteksi dan merekam sebagai energi elektromagnetik. Selanjutnya, piksel. Sebuah citra terbentuk dalam format digital yang tersusun dari beberapa unsur gambar atau disebut piksel. Tingkat kecerahan piksel ini direpresentasikan oleh nilai numerik atau digital number atau DN pada masing-masing piksel. Sensor secara elektronik merekam energi elektromagnetik sebagai sekumpulan DN yang akan menyusun gambar. Istilah lain yang penting dalam karakteristik citra adalah band atau channel, atau yang disebut dengan kanal atau saluran. Informasi dari range panjang gelombang yang berdekatan dikumpulkan menjadi satu dan disimpan dalam kanal. Dalam pengolahan dan pemilihan citra satelit yang akan dipakai untuk kebutuhan tertentu. Kebutuhan dalam menentukan citra satelit. Dalam pengolahan dan pemilihan citra satelit yang akan dipakai untuk kebutuhan tertentu, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah: yang pertama, resolusi spektral. Resolusi spektral merupakan interval panjang gelombang khusus pada spektrum elektromagnetik yang direkam oleh sensor. Semakin lebar interval spektrum elektromagnetik, resolusi spektral akan menjadi semakin tinggi. Contohnya, AF-HRR kanal 4 mempunyai lebar interval 10.30 sampai 11.30 lm. Sedangkan modis kanal 31 mempunyai lebar interval 10.780 sampai 11.280 lm, sehingga resolusi spektral modis lebih tinggi daripada AF-HRR. Yang kedua, resolusi spasial. Resolusi spasial adalah ukuran terkecil dari objek yang dapat dibedakan oleh sensor atau ukuran daerah yang dapat disajikan oleh setiap piksel. Objek yang mempunyai ukuran lebih kecil dari ukuran piksel dapat dideteksi melalui nilai kontras dengan sekitarnya seperti jalan, pola, dan drainase. Yang ketiga, resolusi radiometrik. Resolusi radiometrik ditunjukkan oleh jumlah nilai data yang dimungkinkan pada setiap kanal. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah bit perekam. Contohnya pada modis mencakup 15 bit. Yang keempat, ada resolusi temporal. Adalah ukuran pengulangan pengambilan data oleh satelit tersebut pada lokasi yang sama di permukaan bumi. Processing citra satelit. Sebelum citra digunakan, maka harus dilakukan proses sebelumnya yang disebut processing. Processing ini meliputi koreksi sebagai berikut. Yang pertama, koreksi radiometrik. Memberikan skala pada nilai piksel. Sebagai contoh, skala monokromatik dari 0 sampai 255 akan dirubah menjadi nilai radian sesungguhnya. Yang kedua, koreksi atmosferik. Menghilangkan pengaburan atmosferik dengan membuat skala ulang setiap pita frekuensi sehingga nilai minimumnya sesuai dengan harga piksel 0. Membuat data menjadi digital juga memungkinkan untuk memanipulasi data dengan menukar nilai skalan-skalan. Yang ketiga, ada koreksi geometrik. Memperbaiki kemencangan rotasi dan perspektif citra sehingga orientasi, proyeksi, dan anotasinya sesuai dengan yang ada pada peta. Koreksi geometri terdiri dari koreksi sistematik karena karakteristik atau alat, dan non-sistematik karena perubahan posisi penginderaan. Koreksi sistematik biasanya telah dilakukan oleh penyedia data. Koreksi non-sistematik biasanya dilakukan dengan suatu proses koreksi geometri.
Proses ini memerlukan ikatan yang disebut titik kontrol medan atau ground control point atau GCP. GCP tersebut dapat diperoleh dari peta, citra yang telah terkoreksi atau tabel koordinat penjuru. GCP kemudian disusun menjadi matriks transformasi untuk rektifikasi citra. Sekian video saya tentang resolusi gelombang elektromagnetik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.